بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam 'alal mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kekuatan yang dengannya kita dapat melaksanakan tugas kewajiban kita, memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi pengikut beliau yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas jalan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Masih dalam pembahasan kitab Al-Mu'amalat, ya, terkait dengan masalah muamalat, di mana pada malam hari ini pembahasan kita telah masuk pada bab As-Sabi Ashar, bab yang ke-17 dari Kitabul Mu'amalat, yaitu tentang Al-Musabaqah, ya, tentang Al-Musabaqah, tentang perlombaan, tentang taruhan,
Ya, jadi dari kata al-musabaqah. Ya, biasa kalau kita orang Indonesia musabaqah yang kita langsung ingat musabaqah tilawatil Quran. Ya. Padahal dalam syariat yang dikenal itu bukan musabaqah Quran ya. Ada musabaqah yang dibolehkan atau disyariatkan di dalam agama kita. Sebentar kita bahas ya. Atau dalam pembahasan ini akan kita jelaskan. Nah, di sini akan dijelaskan 3 hal ya. Yang pertama adalah apa makna dan hukum musabaqah itu. Kemudian yang kedua, hukum-hukum yang terkait dengan musabaqah itu, al-ahkam al-muta'alliqatu biha. Yang ketiga, syurutu akhdhil 'iwadhi fil musabaqah. Kalau ada hadiahnya, maka apa syaratnya sehingga hadiah itu boleh diambil? Ini dijelaskan dalam kitab ini. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama adalah makna dan hukumnya. Maknaha di sini dikatakan al-musabaqah itu maknanya apa? Maknanya as-sabaqu. Jadi al-musabaqah itu berasal dari kata as-sabaqu. As-sabaqa ya. Ma yatarahanu alaihi al-mutasabiquna fil khayli wal ibli wa fin nidal. Jadi apa yang dijadikan sebagai barang atau sesuatu yang dipertaruhkan ya. Ma yatarahanu alaihi almutasabiquna, orang-orang yang mutasabiq, orang-orang yang ikut dalam pertaruhan itu atau perlombaan itu. Fil khayli, baik dalam perlombaan kuda, wal ibil atau unta, wa fin nidali atau pada memanah. Faman sabaqa akhadahu, barang siapa yang mendahului yang sampai terlebih dahulu, maka dialah yang mengambil hasil dari apa yang dipertaruhkan itu. Ya. Nah, ini memang masuk dalam bab muamalat karena ada sesuatu yang diambil dari jenis harta yang dijadikan sebagai hadiah. Ya. Makanya dimasukkan oleh para ulama dalam bab muamalat. Ya. Kemudian dikatakan wal musabaqatu hiya al mujaratu bainal hayawani wa ghairihi wal munadalati wan nidal, al musabaqatu birramyi bis sihami wa nahwiha. Jadi musabaqah itu adalah memperlombakan bainal hayawani wa ghairihi, antara satu hewan dengan yang lainnya ya. Kalau di dalam hadis itu berlaku pada kuda dan unta ya. Balap kuda, balap unta ya. Wal mudad wal munadala wan nidal al musabaqatu birramyi. Jadi begitu pula dalam perlombaan memanah ya, al munadalah wan nidal al musabaqatu birramyi ya. Jadi perlombaan di dalam memanah ya, ramyu bis siham wa nahwiha dan yang sejenisnya ya.
Apa hukumnya perlombaan ini? Perlombaan ini disebutkan oleh para ulama secara umum, wal musabaqatu jaizatun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dibolehkan berdasarkan dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, dan begitu pula ijma', konsensus para ulama kita secara umum. Ammal kitab, adapun dari Al-Quran, fa qauluhu ta'ala, apa dalilnya dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa qauluhu ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah, ya. Wa a'iddu, ini perintah, persiapkanlah, ya. Lahum, ya, untuk, ya, menghadapi musuh-musuh Allah, ya. Itu dengan apa? Mastata'tum min quwwah, apa yang kalian sanggupi, apa yang kalian mampu dari semua jenis kekuatan, ya. Maka al-musabaqah, perlombaan, ya, ayat ini para jamaah sekalian memang memiliki makna yang sangat luas, ya. Jadi kita ini umat Islam diperintahkan untuk memiliki kekuatan, ya. Dan salah satu hal yang banyak dilalaikan oleh umat sekarang ini adalah persiapan kekuatan. Kenapa umat Islam tertinggal? Karena terlena dan lupa mempersiapkan yang namanya kekuatan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kekuatan itu, ala innal quwwata ar-rami. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah kekuatan memanah, ya. Meskipun ini tidak membatasi jenis kekuatan, ini min quwwah, ini maknanya umum. Jadi semua jenis kekuatan, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu, kekuatan teknologi, semuanya. Jadi semua jenis kekuatan yang dengannya kita dapat menjadikan musuh-musuh kaum muslimin itu menjadi apa? Menjadi takut, ya, dan tidak memiliki keberanian untuk melawan kaum muslimin, maka semua jenis kekuatan itu diperintahkan, ya. Karena tujuan daripada mempersiapkan kekuatan itu dalam ayat tersebut, ya, dalam ayat ini, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Begitu pula dengan menunggang kuda. Tujuannya apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengannya kalian memberikan rasa takut. Turhibuna bihi aduwallah, musuh Allah dan musuh-musuh kalian, ya. Maka musabaqah ini masuk dalam kategori i'dadul quwwah, ya. Salah satu bagian persiapan kekuatan, ya. Jadi berlatih berkuda, menunggang unta dan yang sejenisnya, memanah, ini bagian dari persiapan yang dimaksudkan oleh ayat ini. Wa minas sunnati, dan dari as-sunnah, dari hadis yang menunjukkan kebolehan musabaqah ini adalah ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayli al-mudammarah min al-hafya ila saniyatil wada'. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, ini dalam riwayat Bukhari Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sabaqa, memperlombakan,
Jadi Rasulullah memperlombakan bainal khailil mudammarah, di antara kuda-kuda yang mudammarah. Al-mudammarah itu adalah kuda yang memang biasa dipersiapkan untuk perang dan untuk kuda perang atau kuda yang dipakai untuk pacuan. Ya. Diperlombakan minal hafya ila saniyatil wada, dari satu tempat namanya Al-Hafya, ya, di sini dikatakan Al-Hafya ila saniyatil wada. Ini satu tempat di Madinah. Ya. Nah, jadi diperlombakan, startnya itu dari Hafya sampai ke saniyatil wada, finishnya di saniyatil wada. Nah, itu diperlombakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jenis kudanya adalah bainal khailil mudammarah, ya, kuda-kuda yang al-mudammarah, ya, yang memang dipelihara, diberikan pakan, makanan yang dipersiapkan untuk dipakai berperang, ya. Jadi kuda perang itu beda dengan kuda biasa, ya, atau kuda yang dipakai untuk bertanding atau dipakai untuk berlomba, itu tentunya beda, ya. Sampai sekarang pun saya kira, ya, kuda-kuda yang dipakai untuk pertandingan itu, ya, tidak sama dengan dengan kuda-kuda biasa, ya. Ya, berbeda pemeliharaannya, pakannya, dan seterusnya. Nah, itu diperlombakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bainal lati lam tudammar, begitu pula kuda yang tidak dipersiapkan untuk itu, ya. Jadi kuda yang tidak dipersiapkan untuk berperang, min saniyatil wada ila masjidi Bani Zuraik, diperlombakan mulai dari saniyatil wada sampai masjid Bani Zuraik, ya. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam memperlombakan, ya, kuda itu, ya. Jadi pacuan kuda itu sudah diperlombakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la sabaqa, tidak ada hadiah yang diperebutkan. La sabaqa, ya, la sabaqa illa fi khuffin, kecuali pada pertandingan khuf. Khuf itu unta, ya, perlombaan unta. Au nadlin, atau memanah. Au hafirin, atau kuda. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita la sabaqa, tidak ada perlombaan yang memperebutkan hadiah. Ini perlombaan para jamaah sekalian dalam syariat kita itu dibagi tiga, ya. Ada perlombaan yang dibolehkan dengan hadiah dan tanpa hadiah. Ada perlombaan yang dibolehkan dengan tanpa hadiah, ya, tanpa hadiah. Dan ada perlombaan yang perlombaan yang dibolehkan dengan hadiah dan tanpa hadiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlombaan yang dibolehkan ketika tidak ada hadiahnya, dan kalau ada hadiahnya maka dia tidak boleh. Jadi tidak boleh ada ada sesuatu yang diperebutkan. Dan yang ketiga, perlombaan yang sama sekali tidak dibolehkan, baik ada hadiah ataupun tidak ada hadiah. Itu dibagi tiga.
Sebentar kita jelaskan. Maka kata Rasulullah SAW, la sabaqa, itu artinya apa? Tidak ada perlombaan yang memperebutkan hadiah, kecuali jadi hukum asalnya musabaqah itu dalam syariat kita, hukum asalnya dalam penjelasan para ulama itu tidak boleh, kecuali fi khuffin, pada pertandingan khuf itu khuf itu kakinya unta, sepatunya unta, khuf. Jadi perlombaan balap unta, au nadlin, memanah, nadal itu anak panah, kemudian au hafir, hafir itu kakinya kuda. Jadi pada 3 perlombaan itu. Di sini jelaskan al-khuf itu al-ba'ir, unta, wan nadl, maaf bukan nadl, nasl naslin, maaf. Atau mungkin dalam sebagian ini nadl juga, karena di atas disebut al-munadalah. Kalau dalam hadis ini au naslin, wan naslu as-sahmu dun nasl. Jadi yang dimaksud dengan an-nasl itu adalah memanah. Wal hafir al-faras, yang dimaksud dengan al-hafir dalam hadis ini adalah kuda. Waqad ajma'al muslimuna ala jawazil musabaqati fil jumlah, dan ini telah disepakati oleh kaum muslimin dibolehkan musabaqah secara umum fil jumlah. Nah, para jamaah sekalian, yang kedua adalah hukum-hukum yang terkait dengan musabaqah ini. Ini yang penting buat kita. Jadi secara prinsip kita sudah melihat bahwa ini sesuatu yang dibolehkan oleh para ulama kita secara umum. Nah, tetapi apa hukum-hukum yang terkait dengan perlombaan ini? Yang pertama di sini dikatakan tajuzu al-musabaqatu 'alal khayl wa ghairiha minad dawabi wal marakib wa 'alal aqdam. Tajuzul musabaqatu 'alal khayl. Jadi dibolehkannya apa? Perlombaan berkuda. Berkuda. Wa ghairiha minad dawab, begitu pula selain kuda. Selain kuda dari binatang yang lainnya, wal marakib, begitu pula kendaraan yang dikendarai. Jadi sebenarnya para ulama kita dalam persoalan musabaqah ini ada yang mempersempit sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis, ada yang mengkiaskannya dengan yang lain, dan kelihatannya dalam kitab ini dikiaskan dengan yang lain. Jadi tidak dibatasi pada perlombaan unta saja atau kuda saja, tetapi jenis yang lain, bahkan kendaraan yang lain. Kendaraan itu boleh musabaqah di dalamnya. Wa 'alal aqdam, begitu pula perlombaan alal aqdam, perlombaan lari. Karena sebenarnya kalau kita ingin melihat apa sebabnya perlombaan-perlombaan ini dibolehkan, karena dia mendukung seorang muslim itu memiliki keterampilan dalam berjihad fisabilillah, memiliki kekuatan untuk berjihad fisabilillah, maka dibolehkan perlombaan itu.
Tadi ayatnya kan sudah kita sebutkan di awal. Wa aiddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Wa kadza tarami bisiham, begitu pula dibolehkan berlomba dalam memanah. Wasti'malil aslihah, diperluas dengan seperti menggunakan senjata. Ya, sekarang lomba menembak. Itu masuk masuk dalam kategori sama dengan memanah. Ya. Itu yang pertama, ya. Jadi dibolehkan, ya, jenis-jenis perlombaan yang seperti ini dalam rangka untuk melatih kaum muslimin, ya, memiliki keterampilan dan kekuatan, ya, mendukung agar, ya, seorang muslim itu memiliki keterampilan khusus, ya. Makanya sejak kecil, ya, anak-anak kita itu memang diperintahkan untuk diajarkan apa? Keterampilan-keterampilan itu. Allimu auladakum as-sibahata warimayah. Ajarkan anak-anak kalian itu sejak kecil apa? Game, ya. As-sibahah. As-sibahah berenang, warimaya memanah. Nah, artinya ketangkasan yang seperti ini yang memang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Dan Masya Allah, saudara-saudara kita di Gaza itu, ya, setidak-tidaknya mengajarkan kita betapa pentingnya pendidikan ketangkasan itu sejak kecil. Jadi sejak kecil selalu melihat sesuatu yang menantang. Nah, maka sampai sekarang, ya, mereka sanggup bertahan, survive, ya, di tengah gempuran yang luar biasa. Nah, itu memang kalau dilatih sejak dini, sejak kecil, ya. Kemudian yang kedua, wa tajuzul musabaqatu ala iwadin fil ibli wal khayli was sihab. Jadi kalau tadi itu secara umum boleh musabaqah, baik ada hadiah ataupun tidak ada hadiah. Ya, jadi ada yang diperbutkan atau tidak ada yang diperbutkan. Itu boleh. Nah, yang kedua adalah wa tajuzul musabaqatu ala iwadin fil ibil. Adapun musabaqah yang ada iwadnya, apa itu iwad? Ada hadiah yang diperbutkan, ada sesuatu yang dipertaruhkan. 5 orang masing-masing membayar 1 juta. Ayo kita lomba pacuan kuda, ya, atau saya punya kuda, ayo kita pacu. Ini bisa dengan penunggang atau tanpa penunggang, ya. Bisa dengan joki, apa kalau kuda? Joki atau tanpa joki. Saya juga awalnya waktu lihat perlombaan balap unta, ini kok tidak ada, jadi unta saja yang dibalap, ya, tidak ada penunggangnya. Tapi Masya Allah, bagi orang Arab itu sesuatu yang sangat digemari, ya. Waktu pertama kali saya nonton, menjemukan, tidak, apa ininya, apa nikmatnya. Ya. Tapi Masya Allah, ya, ini ternyata memang sudah dari awal, sejak awal, bahkan makanya ada hadis ini kan menunjukkan itu, ya. Jadi watajuzul musabaqatu ala iwadin fil ibil. Jadi kalau ada 5 orang, ayo lomba balap unta, masing-masing bayar 1 juta. Nah, itu yang menang dia bisa ambil semua itu. Ya, itu musabaqah ala iwad namanya. Jadi masing-masing menyetor, ya. Tapi ada pertandingannya, ya. Siapa yang menang maka dia
yang dapatkan. Itu musabaqah ala iwad. Ya, itu dibolehkan. Kalau yang tadi mau ada hadiah atau tidak ada hadiah, ya tidak ada masalah. Ya. Kalau yang ada hadiahnya, tajuzul musabaqatu ala iwadin fil ibil wal khail, begitu pula berkuda, ya, boleh mengambil hadiah. Wassiham, begitu pula memanah. Dalilnya apa? Dalilnya tadi kita sudah sebutkan hadisnya, la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafir. Tidak ada perlombaan yang dibolehkan untuk memperebutkan hadiah kecuali pada 3 hal. Pada unta, atau memanah, atau berkuda. 3 hal. Ini disepakati oleh para ulama, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Nah, saya katakan tadi para ulama ada yang membatasi hanya pada 3 hal ini. Tapi sebagian para ulama, dan kelihatannya itu yang banyak difatwakan oleh sebagian para ulama saat ini, adalah dikiaskan. Dikiaskan kepada apa? Makanya di poin 3 dalam kitab ini dikatakan, kullu ma yatarattabu alaihi maslahatun syar'iyyah kat tadarrubi alal jihadi wat tadarrubi ala masailil ilmi fal musabaqatu fihi mubahatun wa yajuzu akhdhul iwadhi alaiha. Jadi sebagian para ulama meluaskan maknanya, ya, meluaskan maknanya. Artinya pembatasan itu dibatasi tidak secara harfiah, tetapi difahami maknanya bahwa semua yang mendukung agar kaum muslimin kuat, maka boleh diperlombakan. Ya, boleh diperlombakan. Ya. Maka di sini dikatakan kullu ma yatarattabu alaihi maslahatun syar'iyyah, semua yang memiliki efek, ya, memiliki manfaat, di mana dengan itu menghasilkan satu kemaslahatan yang disyariatkan di dalam agama kita. Ya. Kat tadarrubi alal jihad, seperti latihan untuk berjihad. Wat tadarrub ala masailil ilmi, perlombaan latihan untuk masalah-masalah ilmiah. Ya, jadi musabaqatu hifzul Quran, musabaqah tafsir Al-Quran, musabaqah apa saja yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah, musabaqah ilmiah. Ya. Ya. Fal musabaqatu fihi mubah, maka perlombaan, mengadakan perlombaan dalam hal-hal ini dibolehkan. Semua yang dapat merealisasikan maslahat syar'iyyah, ya, satu kemaslahatan, manfaat yang besar bagi kaum muslimin, maka itu dibolehkan. Makanya ada musabaqah hifzil Quran, musabaqah tilawatil Quran, ya, dan yang lainnya. Ya, selama dia dapat membantu mewujudkan kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin, maka musabaqah dalam hal itu dibolehkan. Wa yajuzu akhdhul iwadhi 'alaiha, maka dibolehkan untuk apa? Mengambil hadiah. Ya. Kemudian yang keempat, batasannya kullu ma yuqsadu minhu al-la'ib wal marih alladhi la madarrata minhu. Jadi kalau tadi ada maslahat syariah, ya, baik itu persiapan agar kita memiliki keterampilan fisik yang kuat, agar seorang muslim memiliki kemampuan berjihad, ya, kemampuan untuk menguasai ilmu, ya, perlombaan-perlombaan musabaqah ilmiah, itu maslahat syar'iyahnya itu jelas. Nah, yang keempat ini kullu ma yuqsadu minhu al-la'ib wal marih alladhi la madarrata minhu. Setiap yang dimaksudkan dari permainan itu hanya sekedar main, al-la'ib wal marih alladhi la madarrata minhu, yang di dalamnya sekedar untuk apa? Refreshing, untuk sekedar untuk bersenang-senang, ya, keluar dari rutinitas, ya, yang sama sekali yang di dalamnya tidak ada
daratan. Tidak ada kemudaratan yang bertentangan dengan kemudaratan. Mimma abahahu syara'. Jadi dua batasannya. Tidak ada mudaratnya dan dia masuk dalam kategori perkara-perkara yang dibolehkan dalam syariat. Jadi tidak ada mudaratnya, ya, dan dia dibolehkan dalam syariat. Tajuzu fihil musabaqah, maka dibolehkan untuk diadakan perlombaan dalam hal itu, tetapi bisyartin, dengan syarat alla yushgil an umuriddin alwajibah kas-salati wa nahwiha. Jangan sampai dia melalaikan seseorang dari kewajiban untuk melaksanakan tuntutan perkara-perkara agama seperti salat. Pertandingan bola, futsal, bulu tangkis, tapi jadwal pertandingannya menjadikan seseorang itu lalai dari kewajiban salat, ya. Maka itu syaratnya, satu saja syaratnya, agar pertandingan-pertandingan itu, ya, alla yushgil an umuriddin alwajibah kas-salati wa nahwi. Jadi semua hal-hal yang sifatnya hanya sekedar untuk apa? Refreshing, sekedar untuk apa ya? Apa istilahnya? Ya, menghilangkan kepenatan, maka dibolehkan untuk ada perlombaan di dalamnya, tetapi satu syaratnya, jangan sampai melalaikan dari kewajiban syariat. Ya, bukan hanya sholat saja, apapun sebenarnya kewajiban syariat. Ya. Kas-salati wa nahwiha, seperti sholat. Wa hadzal nau' la yajuzu akhdhul iwadhi alaihi. Nah, untuk perlombaan yang seperti ini tidak boleh ada taruhan di dalamnya. Tidak boleh seperti tadi. Jadi kalau yang seperti unta dan seterusnya itu boleh masing-masing bayar dan kemudian yang menang mengambil. Kalau ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ayo kita lomba apa yang sekedar refreshing. Apa contohnya? Mancing. Itu untuk jihad diperlukan enggak mancing itu? Hanya sekedar apa? Hiburan. Hanya sekedar hiburan. Kalau yang suka futsal mungkin bilang, Ustadz ini untuk jihad ini, karena melatih apa? Kekuatan. Itu nanti dilihat kondisinya. Tapi kalau pergi futsal cepat datang, kalau datang sholat jamaah terlambat, itu berarti ya tanda tanya besar. Ya, melatih jihadnya di mana? Jihad pergi masjid saya tidak bisa, tapi ke futsal bisa. Itu itu pertanyaannya itu, ya. Hal-hal yang sifatnya refreshing, mungkin mancing itu, maka tidak boleh, ya. Ayo, nanti siapa yang dapat ikan paling apa? Paling besar, dia dapat hadiah. Itu la yajuzu akhdhul iwad. Tidak boleh ada hadiah di situ. Ya, tidak boleh ada sesuatu yang dipertaruhkan, masing-masing bayar kemudian. Nah, ada juga, meskipun tidak disebutkan di sini, ada juga pertandingan yang memang secara hukum asal mau ada hadiah atau tidak ada hadiah itu dilarang pada perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat atau perkara-perkara yang dapat melalaikan seseorang dari kewajiban syariat. Lomba catur. Catur itu secara ininya, ya, ini memang, ya, sebagian para ulama itu memang mengatakan itu tidak boleh. Kenapa? Karena bukan sekedar caturnya, tapi menjadikan
sesuatu, ya kalau kita lihat orang yang asyik main catur, ya, itu lupa apa? Lupa semua. Nah, semua ya sebenarnya. Bahkan ya kalau mau dikiaskan sekarang itu lomba ya game itu. Apa game, apa istilahnya anak-anak itu? Ya apalah. Nah, itu biasa. Kalau sudah saking asyiknya lupa, itu sama aja juga itu. Ya. Ya. Dulu ada PlayStation ya. Masih ada itu ya? Ya. Itu biasanya kalau sudah main itu lupa ya? Lupa ya? Siapa yang pernah coba itu? Lupa. Nah, jadi semua yang melalaikan ya. Jadi intinya pada ya semua hal sebenarnya yang bisa melalaikan kita, maka dia dilarang dengan sebab itu. Ya. Nah, yang kelima dalam kitab ini dikatakan likulli wahidin minal mutasabiqaini atau mutasabiqin fashul musabaqa ma lam yadhhar al-fadlu li sahibihi. Jadi kalau orang sudah ikut bertanding seperti tadi tanding balap kuda, ya, likulli wahidin minal mutasabiqin fashul musabaqa, bisa saja mundur dari perlombaan itu selama belum apa? Belum nampak siapa yang menang. Ya. Fa in dhahara falil fadil al fasdun al mafdul. Tapi kalau sudah jelas siapa yang menang, maka yang menang itu boleh mengundurkan diri, tapi yang kalah tidak boleh mengundurkan diri. Jelas ya? Jadi kalau masing-masing tadi sudah sepakat, ayo masing-masing 1 juta, ya 1 juta, lomba apa? Lomba kuda, berkuda. Ya. Sebelum perlombaan atau di saat perlombaan mengundurkan diri, saya batal. Itu masih boleh. Tapi kalau sudah jelas siapa yang menang, maka yang boleh mengundurkan diri siapa? Pemenang saja boleh. Adapun yang kalah tidak boleh bilang kalau begitu batal. Tidak boleh. Anda sudah ya, jadi melatih juga konsistensi. Nah, ini kalau dalam perlombaan yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keenam di sini dikatakan tabtulul musabaqa bimauti ahadil mutasabiqin bimauti ahadil mutasabiqaini au ahadil markubain. Ya. Jadi musabaqah ini menjadi batal, otomatis batal kalau orang yang berlomba itu salah satu diantaranya ada yang meninggal dunia atau kendaraan hewan yang digunakan salah satunya meninggal. Nah, itu otomatis musabaqahnya menjadi batal, harus diulangi, ya, dimulai lagi dari awal. Kemudian yang ketujuh, yukrahu lil amini awil hudur madhu ahadil mutasabiqina au aibihi. Ini adab supporter ini. Jadi di sini katakan yukrahu lil amin, bagi orang yang dipercayakan untuk apa? Al amin, yang memiliki amanah seperti wasit atau apa ya? Panitia, ya. Dimakruhkan atau dilarang, ya. Awil hudur, bahkan penonton. Madhu ahadil mutasabiqaini, memuji salah satu daripada orang yang ikut berlomba. Jadi penonton cukup menikmati saja, jangan. Wah, ini jadi supporter itu gimana tuh ya? Ini masya Allah, ya. Jadi memang sebenarnya dalam syariat kita hal-hal yang sifatnya ya sportivitas, harusnya yang bagus ya kita katakan bagus, yang tidak bagus ya kalah ya kalah. Jangan yang kalah ngamuk. Itu tidak sportif namanya saya sportivitas. Jadi au aibihi, atau mencela juga. Jadi selain memuji dilarang, mencela juga. Ya harusnya dihindari hal-hal yang dimakruhkan. Di sini katakan yukrah.
dimakruhkan. Ya, tidak berdosa, tidak haram, tapi makruh. Ya. Karena tentunya inilah yang akan menimbulkan apa, benih-benih permusuhan. Ya. Ya, terlalu berlebihan memberikan apa? Ya. Jadi ini mohon maaf supporter PSM. Ya, dukung, tapi dukungnya yang sewajarnya. Jangan berlebihan, ya. Apalagi sampai mencela yang lain atau ya. Ini kalau kita katakan pertandingan bola itu ya dibolehkan, ya. Selama tentunya tidak ada mudarat. Nah, yang ketiga ini saya percepat. Apa syarat untuk mengambil hadiah iwad dalam musabaqah itu? Pertama, ta'yinur rumah fil munadalah awil markubin fil musabaqah wadhalika birru'yah. Jadi harus ditetapkan kalau perlombaannya memanah, ya, memang harus sudah ditentukan siapa pemanahnya. Tidak boleh pemanahnya tidak diketahui, nanti saja di hari hanya baru. Jadi sudah harus jelas siapa pemanahnya, ya. Awil markubin fil musabaqah. Begitu pula kendaraan atau unta atau kuda yang dipakai pada saat musabaqah itu harus sudah dijelaskan. Ini harus dilihat. Ini yang akan ikut berlomba. Harus ditentukan. Tidak boleh tiba-tiba nanti di hari hanya baru langsung datang. Oh, ini kuda yang tidak, harus ditentukan dan itu harus dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ittihadul marakib fil musabaqah awil qausaini fil munadalah wa dzalika binnaw fala tasihhu baina arabi wa hajin wala baina qausin arabiyah wa farisiyah. Jenis kendaraan atau jenis panah pun harus sudah ditetapkan. Sekarang ini jenis panah itu ada apa itu? Siapa yang pemanah di sini? Ada yang jenis apa? Ada yang tradisional, ada yang modern. Jangan modern dengan tradisional dipertandingkan. Itu tidak. Atau jenis kuda, ini kuda ya, kuda apa yang paling itu ya? Kuda Australia dengan kuda Jeneponto. Ini tidak ya, karena orang ya katakan Jeneponto atau kuda lokal ya. Itu tidak seimbang namanya. Jadi memang harus sama. Jadi masya Allah sudah ditetapkan oleh para ulama kita. Ya. Kemudian yang ketiga, tahdidul masafah wal ghayah. Harus ditetapkan batasan finishnya atau sasarannya. Ya. Wadhalika imma bil musyahada atau bidzara. Baik itu dengan disaksikan atau dihitung. Jadi kalau pertandingan dengan jarak maka harus dilihat ya batasannya. Jadi kalau lomba lari harus dibatasi berapa jarak lomba larinya sampai capek. Itu tidak bisa itu. Harus ya 100 meter, 200 meter dan ya. Nah, kemudian yang keempat, an yakuna al-iwadu ma'luman mubahan. Ya, jadi iwadnya itu, hadiahnya itu harus hadiah yang maklum, sudah jelas mubah. Ya, boleh. Ya. Jadi seperti saya lihat di sebagian tradisi perlombaan itu ada hadiah biasa diberikan tapi sesuatu yang diharamkan, ya, minuman keras umpamanya. Itu tidak boleh. Ya, li'annahu malun fi aqdin fawajib al-ilmu bihi wa ibahatuhu kasairil uqud. Karena ini adalah bagian dari harta yang diakadkan, maka dia harus jelas, ya, dan harus sesuatu yang dibolehkan seperti akad-akad yang lainnya. Ya. Yang kelima, ya,
an yakuna al-iwadu min ghairi al-mutasabiqin. Jadi hadiah yang diperebutkan itu bukan dari peserta yang ikut berlomba. Itu dalam perlombaan yang apa tadi, yang selain daripada yang tiga itu. Iya. Ya. Jadi kalau yang tiga itu dibolehkan. Ya. Nah, kalau selain daripada yang tiga, ya, atau yang, ya, maka ini harusnya hadiahnya itu, kalau mau ada hadiah maka harus dari yang, ya, seperti ini, mohon maaf, pertandingan bulu tangkis. Pertandingan bulu tangkis, uang pendaftaran sekaligus dipakai untuk, itu tidak boleh, itu mirip judi. Ya, itu mirip dengan judi. Ya, min ghairil mutasabiqin liyukhrija bidzalika min syabahil qimar, agar dia itu keluar dari syubhat judi. Ya, karena kalau masing-masing memberikan maka ada unsur apanya? Ada unsur judinya. Ya. Amma idza kana minhuma, ya, kalau yang bertanding itu dua, au min ahadihima fala tasihhul musabaqah. Kalau dari kedua-duanya yang ikut bertanding itu membayar, hadiahnya diambil, atau dari salah satu daripada keduanya, maka tidak boleh, tidak sah. Kita main bulu tangkis, lapangannya disewa atau koknya dibeli. Sebelum bertanding kita bilang yang kalah dia yang bayar lapangan. Boleh tidak tuh? Boleh tidak? Tidak boleh. Itu mirip judi. Ya, meskipun Ustaz tidak taruhan, iya tidak taruhan, tapi harusnya lapangan itu dibayar sama-sama. Maka ketika salah satu gara-gara kalah dia, itu mirip dengan ada unsur judinya. Atau dia yang bayar apa? Dia yang bayar apa itu? Bolanya. Yang kalah dia yang bayar bola. Itu, ya, itu mirip unsur judi di dalamnya, maka tidak boleh. Ya. Atau yang main bola, siapa yang kalah? Tim yang kalah, dia yang traktir makan coto. Ya, atau bayar lapangan. Itu tidak boleh, ya, karena di dalamnya ada unsur unsur judinya. Masing-masing masuk harusnya, kalau ya, sama-sama kita bayar lapangan, harusnya seperti itu. Tidak boleh yang kalah, ya, kalau seperti itu berarti ada unsur mempertaruhkan sesuatu, ya, dan ada yang masuk akhirnya rugi. Ya, nah itu kan judi seperti itu, ya, atau mirip dengan judi. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat dijelaskan terkait dengan musabaqah. Ini termasuk di antara persoalan yang paling juga sering ditanyakan dalam, ya, dengan ini tergambarkan kepada kita bahwa musabaqah dalam Islam sebenarnya tujuannya mulia, ya, tujuannya mulia, bukan hanya sekedar refreshing, bukan hanya hal-hal yang bisa mendukung kaum muslimin itu punya fisik yang kuat, punya keterampilan, punya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Itu hal-hal yang seperti itu, ya, boleh diperlombakan. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan, ya, masya Allah, ada pertanyaan, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinju. Dipertandingkan. Kalau tinju jelas ya boleh, ya, karena tinju itu memukul apa? Memukul wajah, ya, memukul wajah, dan kita dilarang untuk memukul wajah. Kalau ada tinju tanpa memukul wajah, kayaknya itu yang menjadi sasaran, maka sebenarnya itu tidak boleh, ya. Sebelum pertandingan tinjunya saja memang sudah tidak boleh, ya. Kalau gulat itu kekuatan, ya,
kalau dalam bahasa Arab apa namanya? Sira. Oh iya, itu bahkan kalau tidak salah Nabi SAW pernah lakukan itu. Musarah, saling menjatuhkan, ya, mengadu kekuatan. Itu boleh. Ya, boleh. Kemudian apa tadi? Karate. Karate selama bisa menghindari muka, maka tidak ada masalah. Jadi muka bukan sasaran, ya, itu boleh, insya Allah. Ya. Karena mohon maaf, itu kan semua adalah keterampilan yang melatih fisik kita, maka dibolehkan. Ya. Bagaimana kalau misalnya pertandingan bulu tangkis misalnya, salah satu yang main itu sponsor, dia yang sponsori, hadiah main. Tapi yang lain tidak. Ada juga yang lain. Iya, maksudnya yang sponsori ikut. Ya, tapi yang lain tidak. Satu orang yang tanggung. Ada juga yang lain, misalnya pertama ada memang sponsor utama, yang kedua ada sponsor kecil. Wah, sama juga berarti ikut apa? Ikut memberikan sesuatu. Ya. Semuanya seperti itu? Rata-rata. Ya. Ada istilah al-muhallil ya kalau dalam musabaqah, dalam mazhab Hambali, supaya dia tidak masuk dalam kategori judi, ya, maka ada muhallil. Muhallil itu jadi ada satu orang yang diikutkan tanpa bayar apa-apa. Tapi ini khusus sebenarnya bagi yang 3 perlombaan itu saja. Jadi ya, sebagian mempersyaratkan bahwa supaya dia tidak mirip judi, maka ya seperti dalam mazhab Hambali, jadi kalau ada 5 orang yang memberikan apa, berkontribusi, maka harus 1 orang yang digratiskan, sehingga tidak melepaskan unsur apa, judinya. Jadi harus ada muhallil, itu istilahnya muhallil. Jadi ada yang ikut tapi tanpa apa-apa, tanpa konsekuensi, dan kalau dia menang dia bisa ambil semuanya juga meskipun dia tidak ikut kontribusi. Maka dengan itu perlombaan itu menjadi boleh menurut sebagian para ulama. Wallahu a'lam. Kelihatannya ada syubhatnya juga. Oh, yang lain tidak bayar. Saya ada salah satu pemain pertandingan itu. Ya. Tapi ini peserta pertandingan tidak bayar. Oh, tidak. Kelihatannya tidak masalah kalau begitu. Iya. Satu orang yang tanggung. Iya. Jadi sponsor ya. Tapi dia main juga. Orang-orangnya yang main. Misalnya yang sponsor itu main juga dalam pertandingan itu. Sponsor jadi peserta juga. Oh, itu Wallahu alam. Jadi dia ikut main ya. Nah, di sini saya di bagian 5 hadiah. Iya. Harusnya kalau ikut semua, bayar semua, atau iwatnya itu harus kalau dari peserta semuanya atau salah satu daripada keduanya. Maka ya itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan karena ada unsur itunya juga. Wallahu a'lam. Cukup? Iya. Apakah termasuk itu super deal? Ini orang. Ada di televisi itu super deal. Oh iya, jelas itu ada unsur taruhan. Jadi biasanya kan kalau yang dimaksud seperti itu, umpamanya dia sudah dapat hadiah 1 juta umpamanya, dia katakan mau lanjut enggak?
Nah, mau lanjut nggak? Kalau lanjut 1 jutanya, kalau salah maka 1 jutanya hangus kan? Ah, itu judi itu, jelas. Ah, iya. 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 Iya, sama, tapi dia mempertaruhkan yang sebelumnya. Ah, maka itu jelas judinya. Iya. Anjing ini tidak dipakai berjihad. Lomba balap anjing. Anjing berburu, anjing yang dipakai berburu mungkin. Iya. Wallahu alam. Iya. Kelihatannya kalau yang disebutkan oleh para ulama adalah binatang-binatang yang memang punya kaitannya dengan kekuatan dan keterampilan yang kalau itu mungkin lebih pada hal-hal yang sifatnya sifatnya refreshing kalau ya. Nah, maka boleh saja, tapi jangan ada hadiahnya. Iya, jangan ada hadiahnya. Wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Oh, masih ada. Silakan. Iya. Wah, saya mau diajak itu kalau itu. Iya. Nggak ada masalah itu. Iya, nggak ada masalah. Iya. Iya itu. Itu berarti mau ya kita tunggu orang yang begitu biasanya. Yang mau maju. Ya itu tidak masalah. Ya tidak ada unsur ini. Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.